Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahum ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat subuh, a'azzanillah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari matan Al-Qawaidul Arba' atau syarah dari Al-Qawaidil Arba' karya Fadilatul Syekh Shalih Ibn Al-Fauzan hafizahullah. Di pertemuan kemarin kita berhenti di ucapan dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah masuk di kaidah yang pertama. Ya, kaidah yang pertama. Sebelum kita masuk di kaidah yang al-ula yang pertama, kita sedikit mengulang pertemuan kemarin yang telah kita bahas. Di mana kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, karena nanti ada keterkaitan dengan pembahasan sebelumnya sehingga jadi lebih mudah. Kata beliau, fa iza arafta anna syirk, maka apabila engkau mengetahui bahwa perbuatan syirik, iza khalatal ibadata, apabila mencampuri ibadah, afsadaha wa ahbatal amal, akan merusak ibadah tersebut bahkan membatalkan amal. Wasara sahibuhu minal khalidina finnar, bahkan pelakunya dia ya jadi orang-orang yang kekal di neraka. Ya, arafta anna ahamma ma'alaik ma'rifatu dzalik, maka yang paling penting atasmu adalah mengetahui akan hal itu. Ya, la'allallaha ayyukhlisaka aw yukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya melepaskanmu dari perangkap ini, yaitu wahiya syirku billah, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi qala Allah taala fihi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan tentangnya di dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya, dan Allah mengampuni selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini matan ya sudah kita bacakan, bahkan penjelasan dari Syekh Shalih hafizahullah sudah kita sebutkan bahwa ya perbuatan syirku billah kalau sudah masuk dalam hal ibadah, maka ibadah itu jadi rusak dan amalan yang dia lakukan pun jadi sia-sia. Bahkan terancam pelakunya kekal di mana? Di neraka. Ya. Tentu ya sebagaimana yang dulu kita jelaskan bahwa itu ya ada yang mengatakan bahwa tatkala sampai kepadanya hujjah, alasan ilmu bahwa ini perbuatan syirku billah, kemudian dia tetap melakukannya, terkena hukum itu. Karena memang kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, ya pelaku yang seperti itu ada dua macam. Ada yang memang dia nggak tahu, ya, maka bisa terkena uzur karena ketidaktahuan dia. Ada yang memang sudah
tahu dan sampai kepadanya hujjah. Nah, itu yang terkena. Dan kebanyakan tipe sekarang yang pertama tadi, karena tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan syirku billah. Ya. Tapi ketidaktahuan dia dalam hal tauhid dan akidah pun dia sudah berdosa. Kenapa dia nggak mau belajar? Ya, terlebih akses ya sekarang untuk belajar ilmu agama itu sangat mudah, sangat gampang. Artinya kalaupun tidak offline bisa online. Cuman bedanya kalau offline itu dia dapat banyak keutamaan yang Nabi sebutkan. Tapi kalau online banyak gangguannya. Baru lihat 5 menit udah langsung ada panggilan ya, ada ini itu macam. Tapi kalau offline datang dia banyak keutamaan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tahu akan hal itu, penting ya bagi kita untuk mengetahui hal ini, dan beliau mendoakan agar bisa ya bagi yang membacanya itu terlepas dari perangkap ya, dan perangkap yang paling berbahaya adalah perbuatan syirku billah. Karena ya iblis itu dia punya bala tentara. Ya, dia menyebarkan tentaranya itu untuk menyesatkan manusia. Ya, untuk membuat perangkap kepada mereka, dan perangkap yang paling pertama adalah apa? Syirku billah. Itu paling senang iblis kalau ada hamba-hambanya yang berbuat syirku billah. Ya, dan ini adalah ya perangkap yang beliau doakan agar kita terlepas dari perangkap ini. Kemudian beliau membawakan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak mengampuni perbuatan syirku billah kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Kalau bertaubat Allah ampuni taubatnya, Allah terima taubatnya. Kalau tidak, Allah enggak mengampuni ya taubatnya itu, dan Allah mengampuni maduna zalik, yang di bawah itu selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka ya kata beliau, yang demikian ini kita mengetahuinya dengan 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. 4 kaidah penting tauhid, dan ini yang disebut dengan apa? Qawaidul arba', 4 kaidah penting dalam tauhid. Dan ini sebetulnya di beberapa tempat, bahkan di masjid ini pun pernah daurah ya, dulu itu disampaikan 4 kaidah penting dalam masalah tauhid. Apa 4 kaidah itu? Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, anta alama annal kuffara allazina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq al-mudabbir wa anna zalika lam yudkhilhum fil Islam. Ya, anta alama, hendaknya engkau tahu, kata beliau, bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui dan menetapkan bahwa Allah Ta'ala itu adalah Al-Khaliq, sang pencipta, Al-Mudabbir, Allah itu sang pengatur. Mereka mengakui itu. Jadi orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini mengakui, menetapkan bahwa Allah itu Al-Khaliq, sang pencipta. Allah itu Al-Mudabbir, yang mengatur urusan alam semesta ini. Mereka mengakui itu. Akan tetapi wa anna zalika, ya, yang seperti itu tidak memasukkan mereka fil Islam, dalam Islam. Ya. Jadi ini kaidah yang keberapa? Yang pertama, bahwa engkau mesti tahu bahwa orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini
mengakui, menetapkan bahwa Allah itu Al-Khaliq, sang pencipta. Allah itu Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta. Tapi yang demikian ini tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Yunus ayat 31, di mana Allah katakan, qul, katakanlah wahai Muhammad, may yarzuqukum minas samai wal ard, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi, amma yamliku sam'a wal absar, dan siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan, wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur urusan alam semesta ini, siapa? Fasayaqulun, maka mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka, tidakkah kalian takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, ini dalil surah Yunus ayat yang keberapa? Yang ke-31. Antum mesti tahu kaidah dan dalil. Ya, bahwa engkau mesti tahu bahwa orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui, menetapkan, meyakini bahwa Allah Ta'ala Al-Khaliq, sang pencipta yang mengatur alam semesta, tapi yang demikian belum bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Dalilnya tadi surah Yunus ayat yang keberapa? Yang ke-31. Ya. Kata Fadilatun Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, an ta'rifa annal kufar, hendaknya engkau tahu bahwa orang-orang kufar allazina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang kufar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, kanu muqirrina bitauhidir rububiyyati, mereka meyakini, menetapkan dengan tauhid rububiyah. Nanti akan ana tanya tauhid rububiyah itu apa? Ya. Mereka meyakini dengan tauhid rububiyah. Wa ma'azalika, dan bersamaan dengan itu iqraruhum, penetapan mereka dengan tauhid rububiyah itu, lam yudkhilhum fil Islam, belum memasukkan mereka ke Islam, belum. Walam yuharrim dima'ahum, dan tidaklah ya mengharamkan darah, wala amwalahum, dan harta-harta mereka. Fadalla ala anna tauhida laysa huwal iqraru birrububiyyati faqat. Ini menunjukkan, kata beliau, bahwa tauhid itu bukanlah hanya menetapkan tauhid rububiyah saja, bukan. Wa anna syirka laysa huwa syirk fi rububiyyati faqat. Dan ini juga menunjukkan bahwa perbuatan syirik itu tidak hanya perbuatan syirik dalam hal rububiyah saja, bukan. Kenapa? Bal laisa hunaka ahadun, tidak ada seorang pun, kata beliau, asyraka fir rububiyah, yang melakukan perbuatan syirik dalam hal tauhid rububiyah, kecuali orang yang sombong, minal khalqi, dari makhluk. Ya. Dan di antara yang mengaku Tuhan itu siapa? Wa qala ana rabbukumul a'la, kecuali orang yang sombong dari makhluk Allah Ta'ala. Wa illa, kalau tidak sombong, faqulul umam, maka semua umat-umat itu yuqirrun, mereka menetapkan dan meyakini bitauhidir rububiyah, dengan tauhid rububiyah. Wa tauhidur rububiyyati, dan tauhid rububiyah itu apa? Ada yang tahu? Ini antum yang rutin belajar tauhid ya. Nah,
Setiap minggu mungkin. Nah, ya diantaranya itu ya. Kata beliau wa tauhidur rububiyah, dan tauhid rububiyah itu huwa, kata beliau, adalah al-iqraru, meyakini, menetapkan, ya, mengakui bi annallaha, bahwa Allah itu huwal khaliq, bahwa Allah itu zat sang pencipta. Ar-raziq, Allah itu sang pemberi rizki. Allah itu al-muhyi, yang menghidupkan. Al-mumit, dan Allah itu yang mematikan. Al-mudabbir, dan Allah itu sang pengatur alam semesta ini. Itu yang disebut dengan apa? Tauhid rububiyah. Jadi gampangannya ya adalah, ya, kata beliau bi ibarati akhsar, dengan ibarah yang lebih ringkas, tauhid rububiyah itu adalah ifradullahi ta'ala bi af'alihi subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah ta'ala dengan perbuatan-perbuatannya. Itu tauhid apa? Rububiyah. Jadi ya, mengakui bahwa Allah itu satu-satunya sang pencipta. Meyakini dan mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sang pemberi rizki, ya. Mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang mudabbir, yang mengatur urusan alam semesta ini, ya. Terjadinya angin, kemudian ya, matahari terbitnya dari mana? Dari timur, terbenam kemana? Ke barat, kemudian pergantian siang ke malam. Itu yang atur siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan makhluk, yang menciptakan kita, yang menciptakan apa yang ada pada tubuh kita, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-mumit, yang mematikan, kemudian yang menghidupkan, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bahkan kalau antum lihat ya, bagaimana orang-orang kufar juga di zaman sekarang ya, kalau mereka mendapatkan sesuatu, bahkan dalam pertandingan pun ya, fitrah mereka ya langsung melihat wajahnya itu kemana? Ke atas. Karena yang memberi mereka Allah, dan yang menciptakan mereka siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah tauhid rububiyah, mengesahkan Allah ta'ala bi af'alihi, dengan perbuatan-perbuatannya. Maka kata beliau, fala ahada minal khalqi, tidak ada seorang pun dari makhluk, idda'a, yang mengaku-ngaku, anna hunaka ahadan, bahwa di sana ada seseorang, yakhluqu ma'allahi ta'ala, yang menciptakan bersama Allah ta'ala. Enggak ada. Au yarzuqu ma'allah, atau ada seseorang yang memberikan rizki bersama dengan Allah ta'ala, atau yuhyi au yumit, atau yang menghidupkan dan mematikan. Enggak ada, ya. Balil musyrikun, bahkan orang-orang musyrik, mereka itu mukirrun, di zaman Nabi mereka mengakui bi annallaha huwal khaliqur raziqul muhyi wal mumitu wal mudabbir. Bahkan orang-orang musyrik di zaman Nabi, mereka mengakui bahwa Allah itu huwal khaliq, sang pencipta. Allah itu ar-raziq, Allah itu sang pemberi rizki. Allah itu al-muhyi, Allah itu zat yang menghidupkan, yang mematikan. Al-mudabbir, yang mengatur alam semesta ini, yang Allah katakan dalam surah Luqman ayat 25. Allah katakan, wala in sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, benar-benar mereka akan mengatakan siapa? Allah. Dalam surah Luqman ayat yang keberapa? 25.
Jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-86 sampai ke-87 Allah katakan, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, man rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil azim. Siapa Rabb yang memiliki langit yang 7 dan Rabb yang memiliki arsy yang agung? Maka saya kulun, mereka akan mengucapkan lillah, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kata beliau, iqra'u, bacalah al-ayat, ayat-ayat min akhir suratil mu'minun, akhir-akhir ya dari surat Al-Mu'minun. Maka tajidun, maka engkau akan dapati annal musyrikin, bahwa orang-orang musyrikin itu kanu muqirrina bi tauhidir rububiyah. Nisa yang kau akan dapati bahwa orang-orang musyrik itu mereka mengakui tauhid rububiyah. Mereka meyakini itu. Bahkan dalam surah Yunus ayat yang keberapa tadi? Yang ke-31, ya, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin, may yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar, dan siapakah yang memiliki ya pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur urusan perkara dunia? Fasayaqulun, maka mereka akan mengatakan Allah. Ini mereka. Jadi orang-orang musyrikin di zaman Nabi meyakini tauhid apa? Tauhid rububiyah. Ya. Sehingga kata beliau, falaysa tauhid huwal iqrar bi tauhidir rububiyah. Maka bukanlah tauhid yang dimaksud itu hanya apa? Hanya meyakini, mengakui dengan tauhid rububiyah, enggak. Ya, kama yaqulu zalika ulamaul kalam wan nazar fi aqaidihim, sebagaimana yang diucapkan oleh ulama ahli kalam, ahli filsafat ya, pada akidah mereka. Fa innahum yuqarrirun, maka mereka itu ya ulama ahli kalam ya, mereka mengakui bahwa tauhid itu adalah wal iqrar, mengakui bi annallaha huwal khaliq. Menurut mereka tauhid itu ya adalah hanya mengakui Allah itu sang pencipta, sang pemberi rizki, yang menghidupkan, yang al-mumit, yang mematikan. Menurut mereka tauhid itu seperti itu, berkenaan dengan penciptaan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, itulah tauhid menurut mereka. Sehingga mereka mengatakan wahidun fi dzatih, Allah itu maha satu dalam zatnya, tidak ada yang sama. Wahidun, satu dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang serupa baginya. Satu dalam perbuatannya, tidak ada yang syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi ini ya pandangan mereka, huwa tauhid rububiyah. Tauhid itu ya tauhid rububiyah. Maka kembalilah ya, kata beliau, kalian ila ayyi kitabin, kepada kitab manapun dari min kutubi ulama il kalam, dari kitab-kitab, dari buku-buku ulama ahli kalam, ahli filsafat. Tajiduhum, kau akan dapati mereka la yakhrujuna an tauhidir rububiyah, pembahasan tauhidnya itu enggak bakalan keluar tentang tauhid rububiyah saja. Ya. Berkenaan dengan Allah sang pencipta, Allah sang pemberi rizki. Jadi tauhid itu menurut mereka seperti itu aja. Ya. Wa hadza laisa huwa tauhidul ladzi ba'atsallahu bihi rusul. Dan kata Syekh Saleh hafizahullah, yang demikian ini bukanlah tauhid yang Allah utus dengannya para rasul, bukan. Bukan seperti ini. Ya.
Wal iqrar bihadza wahdah la yanfa' sahibah, dan meyakini dengan ini semata dengan tauhid rububiyah saja ini tidak bermanfaat bagi pelakunya. Ya, kenapa? Kenapa hal seperti ini tidak bermanfaat? Li'anna hadza, karena yang seperti ini aqarra bihil musyrikun wa sanadidul kafarah, karena yang seperti ini sama diakui juga oleh orang-orang musyrikin dan para pembesar orang-orang kafir di zaman Nabi. Ya, walam yukhrijuhum minal kufur, keyakinan seperti ini pada orang-orang musyrik di zaman Nabi enggak mengeluarkan mereka dari kekufuran, bahkan walam yudkhilhum fit Islam, bahkan tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Maka yang seperti ini kata beliau adalah ghalatun azim, kesalahan yang besar. Ya, maka faman i'taqada hadzal i'tiqad, barang siapa yang meyakini dengan keyakinan ini tauhid itu hanya tauhid rububiyah, mazada ala i'tiqadi Abi Jahal wa Abi Lahab, maka tidak ubahnya dia, tidak lebihnya dia seperti keyakinannya Abi Jahal dan Abu Lahab. Ya, sama. Ya, kenapa? Karena Abu Lahab Abu Jahal itu mereka meyakini tauhid apa? Tauhid rububiyah. Mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian? Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Mereka mengucapkan siapa? Allah. Ya. Bahkan tatkala mereka ingin merenovasi Ka'bah, merenovasi Ka'bah, mereka sepakat bahwa uang yang dikumpulkannya itu adalah uang yang bersih dari apa? Dari apa yang Allah larang gitu, apa yang Allah larang berupa riba. Uangnya bersih semua. Artinya mereka masih yakin. Cuman yang seperti ini belum memasukkan mereka ke Islam. Karena hanya sekedar meyakini bahwa Allah sang pencipta, Allah sang pemberi rezeki, semuanya meyakini. Tapi belum memasukkan mereka ke Islam. Kalau seperti ini keyakinan ulama ahli kalam, ulama filsafat, maka sama keyakinannya seperti keyakinan Abu Jahal dan Abu Lahab. Fallazi alaihi al-an, dan yang berada di atasnya sekarang ini, kata beliau, ba'dul musaqqifin, orang-orang yang ahli dalam wawasan thaqafah, yang punya wawasan yang mungkin dalam hal keduniaan, mereka itu hanya takrir tauhid rububiyah saja, hanya sekedar mengakui tauhid rububiyah saja. Mereka tidak menengok dan masuk kepada tauhid al-uluhiyah. Ini berat. Wa hadza ghalatun azim, dan ini kesalahan yang besar dalam penamaan tauhid. Sekarang ana tanya, kalau tauhid uluhiyah itu apa? Ini yang rutin ngaji tauhid mesti tahu pokok-pokok dasarnya. Kalau tauhid ar-rububiyah itu mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya, Allah mencipta, Allah memberi rezeki dan seterusnya. Kalau tauhidul uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Ibarah yang lebih ringkasnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bi af'alil ibad, dengan perbuatan-perbuatan hamba. Artinya perbuatan hamba yang berkaitan dengan ibadah dia esahkan hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Wa amma syirik, dan adapun kata syirik fayaqulun, maka mereka mengatakan huwa an ta'taqida, yaitu engkau meyakini anna ahadan, bahwa seseorang itu yakhluqu ma'allah, menciptakan bersama Allah. Ada seseorang yang menciptakan bersama Allah. Au yarzuq ma'allah, atau ada orang yang juga sama memberikan rizki bersama Allah Ta'ala. Naqul, maka yang seperti ini maqalahu Abu Jahal wa Abu Lahab, ini enggak pernah dikatakan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab.
Ya, maqalu mereka enggak mengatakan ada seseorang itu yakhluq ma Allah, ada yang mencipta bersama Allah atau memberi rizki bersama Allah, enggak. Bahkan bahkan mereka Abu Jahal, ya, Abu Lahab, mereka muqirrun, mengakui bahwa Allah itu Al-Khaliq, sang pencipta, Ar-Raziq, sang pemberi rizki, Al-Muhyi wal Mumit, yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Jadi ini ya kaidah yang pertama ya yang perlu kita hafalkan dan dalilnya, yaitu anta adama, engkau tahu, annal kufar, bahwa orang-orang kufar, allazina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muqirrun, mereka mengakui bahwa Allah itu Al-Khaliq, sang pencipta, Al-Mudabbir, dan Allah itu adalah sang pengatur alam semesta. Wa anna zalika lam yudkhilhu fil Islam, dan bersamaan dengan itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Apa dalilnya? Surah apa tadi? Yunus ayat yang ke-31. Qul, ya katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, mayyarzuqukum minas sama'i wal ard, yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi, amma yamliku sam'a wal absar, siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan, wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur urusan alam semesta ini, fasayaqulun, maka mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun. Nah, ini kaidah yang pertama. Ya, jadi berkenaan dengan apa? Dengan keyakinan mereka bahwa Allah itu yang mencipta, yang memberi rizki, ya. Tapi itu belum cukup dan belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Bagaimana kaidah yang kedua, ketiga, dan keempat? Insyaallah kita akan bahas ya setiap pertemuan satu kaidah, ya, supaya lebih mudah dan gampang difahami. Paling tidak sebelum pertemuan nanti kita tanya satu persatu, ini sudah hafal belum kaidahnya? Ya, karena penuntut ilmu itu salah satu yang akan menguatkan ilmu adalah dengan diapakan? Dihafal. Hafal, ya, dihafal kaidahnya, dalil. Hafal kaidahnya, dalil, sehingga tatkala masuk ke penjelasan itu akan lebih mudah untuk kita fahami. Tapi demikian, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.